Dengan rangkaian hasil buruk yang dialami dalam 3 balapan secara beruntun, situasi Sergio Perez saat ini memang bisa dibilang kurang begitu ideal. Semenjak GP Monaco sampai GP Kanada pekan lalu, Checo sudah absen menemani Max Verstappen di podium, dan kondisi itu diperparah dengan ketidakmampuan Perez untuk bisa lolos ke sesi Q3 saat kualifikasi. Sejak ia kalah telak dari Verstappen di GP Miami, seakan-akan Perez mengalami masalah dengan mentalitasnya. Antara dia tertekan karena menyadari jika rekan setimnya memang sekuat itu, ataupun Perez berusaha terlalu keras untuk menyamai kecepatan Verstappen dan membuatnya jadi rentan dengan kesalahan. Yang jelas ada yang salah dengan diri Sergio Perez, dan masalah ini harus ia selesaikan secepat mungkin jika ingin kursinya di Red Bull tetap aman tahun depan dan seterusnya. Karena jika Checo tidak segera bangkit, Red Bull tentu sudah menyiapkan beberapa opsi alternatif untuk menggantikannya sebagai rekan Max Verstappen. Secara performa, kita tahu jika Perez sempat tampil sangat bagus di awal-awal musim dengan kemenangan di Arab Saudi dan GP Azerbaijan. Ketika rasa percaya dirinya sedang sangat tinggi dan ia sempat berpikir soal perburuan gelar juara dunia, Perez dihantam oleh realitas jika rekan setimnya adalah Max Verstappen yang merupakan pembalap terbaik di generasinya dan tokoh utama di Red Bull. Performa Verstappen di GP Miami yang mampu mengalahkan Perez meskipun start dari posisi ke-9 seakan-akan membuatnya syok dan sadar jika ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar talenta untuk mengalahkan Verstappen. Karena Perez terlalu terobsesi dengan gelar juara dunia, maka dia mulai memaksakan diri supaya bisa mengejar keunggulan yang dimiliki oleh Verstappen. Namun yang terjadi adalah pembalap Meksiko ini malah overpush dan jadi rentan membuat kesalahan serta hilang fokus. Tanda pertama sudah terlihat dari insiden Checo di sesi Q1 GP Monaco, di mana ia menabrak tembok di tikungan pertama. Lalu kedua, ketika ia tidak bisa mengoptimalkan suhu ban dan melebar keluar sirkuit di sesi Q2 GP Spanyol. Terakhir ketika ia kembali gagal lolos dari Q2 di GP Kanada, karena tak maksimal di run pertama dan terlambat ganti ke ban kering di akhir sesi. 3 balapan beruntun, Checo gagal lolos ke Q3 dengan mobil sekelas RB19, di mana Verstappen mampu meraih pole position dan kemenangan dengan mobil yang sama. Namun, yang mengkhawatirkan sebenarnya bukan cuma hasil dari kualifikasi. Tetapi Checo juga gagal amankan podium di ketiga balapan tersebut. Di GP Monaco bisa dimaklumi karena memang kondisi treknya yang sulit untuk overtaking. Tetapi di GP Catalunya dan Kanada, Perez seharusnya bisa setidaknya mengunci podium ketiga untuk bisa membuktikan jika memang dirinya layak menjadi pesaing terdekat Verstappen musim ini. Pekan lalu di Montreal mungkin adalah yang paling membingungkan karena Perez hanya bisa finish di posisi ke-6 di belakang duo Ferrari. Meskipun sudah memakai ban medium, Checo tetap tidak bisa mengejar Carlos Sainz yang memakai ban hard di depannya. Hasil kurang memuaskan ini membuat Perez semakin ditempel oleh Fernando Alonso dalam perebutan posisi runner-up di klasemen, di mana sekarang jarak keduanya hanya 9 poin saja. Hal ini tentu menuai banyak pertanyaan tentang masalah apa yang dialami oleh seorang Sergio Perez di Red Bull. Problem seperti demikian biasanya akan memunculkan beberapa teori konspirasi di kalangan para fans. Salah satunya adalah mobil Perez yang dibedakan oleh Red Bull, atau mereka terlalu mengutamakan mobil Verstappen. Yang paling ekstrim tentu ada yang menuduh jika Red Bull sengaja mensabotase mobil Checo. Hal tersebut mungkin benar, karena kita tahu jika musim lalu, Red Bull mengubah karakteristik mobil mereka supaya lebih condong atau menyesuaikan gaya balap Verstappen. Dan Perez mengklaim jika development mobil seakan-akan menjauh dari apa yang ia inginkan. Namun musim ini Red Bull jauh lebih nyaman di puncak klasemen dengan dominasi yang dipunyai oleh RB19, dan argumen itu jadi tidak masuk akal karena tim tidak punya alasan yang mendesak untuk mengubah karakteristik mobil. Mereka bahkan bisa meraih gelar juara dunia pembalap dan konstruktor hanya dengan mengandalkan Max Verstappen di depan dan murni karena performa RB19 yang kelewat superior. Situasi yang dialami Perez menurut kami sebenarnya lebih mendekati ke masalah kepercayaan diri serta mentalnya yang goyah karena tertekan untuk mengejar keunggulan Verstappen. Checo mencoba mengadaptasi gaya balapnya untuk bisa mengejar Max, tetapi itu malah membuatnya tidak begitu nyaman dengan mobilnya dan berujung ke performanya yang anjlok. Tidak ada yang salah dengan cara Perez untuk mengejar ketertinggalan dengan rekan setimnya yang lebih jago, tetapi itu menunjukkan jika dia tidak punya kepercayaan diri yang oke dengan gaya balapnya sendiri. Masalahnya adalah skill Verstappen berada di 2-3 level di atas Checo, dan menyamai sang karakter utama tentu butuh effort yang sangat besar. Perez boleh mencoba sekeras apapun untuk bisa menyaingi kecepatan Verstappen, tetapi tidak peduli usaha apa yang ia terapkan, itu hanya akan merugikan dirinya sendiri.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkan performa Perez adalah dia harus berhenti memikirkan gelar juara dunia dan fokus saja untuk meraih hasil yang optimal, seperti yang dikatakan oleh Christian Horner. Tidak harus bisa mengalahkan Verstappen, namun yang penting sudah bisa stay di podium saja, sudah cukup bagi tim. Jika ia tetap berambisi untuk mengejar titel, maka yang ada adalah tekanan di pundaknya makin besar, dan performanya akan makin anjlok. Perez harus ingat, jika dia direkrut di Red Bull bukan untuk bersaing dengan Verstappen, tetapi sebagai pembalap support system yang selalu setia dan siap untuk membantu sang tokoh utama dalam perburuan gelar. Selain itu, Checo juga harus membantu tim untuk mengamankan gelar konstruktor, yaitu dengan tampil sekonsisten mungkin di papan atas. Jika hal tersebut tidak bisa ia lakukan, maka akan sangat wajar kalau Red Bull melirik opsi lain untuk menggantikannya. Salah satu opsi yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan adalah Daniel Ricciardo. Kita tahu, jika Ricciardo sekarang menjabat sebagai pembalap ketiga di Red Bull, yang membantu tim dari sisi simulator, serta tes privat. Ricciardo beberapa waktu yang lalu mengutarakan niatnya jika ia ingin comeback untuk balapan secara reguler di tim Red Bull, dan mengakhiri karirnya di sana. Ia memancing spekulasi jika pembalap Australia ini berpotensi untuk mengancam posisi Sergio Perez yang sedang underperform. Meskipun kontrak Checo masih berlaku sampai akhir 2024, namun selama masih ada Helmut Marko di Red Bull, maka semua hal bisa terjadi. Dan bukan Helmut Marko namanya jika ia akan terus-menerus memberikan tekanan kepada pembalap yang sedang kesulitan seperti Perez. Ia mengatakan kalau tim akan mengevaluasi kemampuan Daniel Ricciardo di tes ban Pirelli di Silverstone bulan depan. 3 hari tersebut akan jadi penentuan nasib Ricciardo di Red Bull ke depannya seperti apa. Akankah dia dinilai pantas untuk comeback ke F1 di AlphaTauri atau di tim utama Red Bull? Ataukah Ricciardo hanya mampu untuk sebatas jadi pembalap development saja seperti saat ini? Walaupun mereka punya Yuki Tsunoda yang sejatinya diproyeksikan sebagai rekan setim Verstappen di masa depan, tetapi pengalaman gagalnya Pierre Gasly dan Alex Albon dulu membuat Red Bull berpikir untuk merekrut pembalap berpengalaman untuk disandingkan dengan Max. Jika itu yang dicari, maka Daniel Ricciardo bisa jadi masuk ke dalam kualifikasi yang mereka butuhkan. Selain itu, Marko juga mengungkapkan jika tim harus selalu terbuka terhadap opsi-opsi di luar sana sebagai suksesor dari Sergio Perez. Ucapan ini tentu punya maksud tersendiri, yaitu untuk memberikan tekanan kepada Checo, supaya dia bisa segera berbenah dengan kembali ke jati dirinya sendiri, dan stop mengejar Max Verstappen yang jelas mustahil untuk ia sentuh di depan. Sekarang semua tergantung ke Perez sendiri. Apakah ia tetap ngotot untuk memaksakan diri, supaya bisa mengejar jarak poinnya dengan Verstappen, atau mencoba realistis dan kembali ke jati dirinya yang semula untuk melepas semua beban yang ia pikul sendiri. Red Bull sudah membantunya dengan memberikan mobil RB19 yang merupakan mobil terbaik di grid saat ini. Jika dengan itu pun Perez masih kesulitan untuk konsisten naik podium, maka kami tidak heran jika musim depan ia akan diganti oleh pembalap lain oleh Helmut Marko. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.